Dan dulu Gecko yang memiliki pasar 1% pada awal-awal berdirinya, sekarang pada 2016 memiliki pasar 11% ya. Ketika pertama Buffett membeli saham Gecko itu sebenarnya Gecko itu udah milik perusahaan gurunya. Jadi si Graham juga udah memiliki sekitar 55%, tapi dia juga tetap jadi dosen di Columbia Business School. Selamat datang di episode keempat tentang dibacain buku dengan buku The Deals of Warren Buffett. Gimana sih Buffett mendapatkan 100 juta dolar pertamanya? Oke, jadi kali ini saya sudah janji membahas investasi perusahaan Gecko. Jadi ini adalah value investment pertama kali sejak Buffett mempelajari metode value investor dari Graham dan Dodd. Yaitu perusahaan pertama kali tempat dia investasi adalah Gecko. Nah, seperti gimana dia berinvestasi di Gecko? Saya bacain ya. Jadi, Gecko adalah contoh yang menjelaskan sebuah awal metode penerapan Graham oleh Buffett. Jadi ini aku bacain ringkasan transaksinya dulu. Gecko, tahun 1951. Buffett berusia waktu itu 20 tahun. Harga beli $10.000, 282, jumlahnya 350 saham. Harga jual $15.000, 259, keuntungan $4.977. Oke, saya lanjut. Buffett yang berusia 20 tahun sedang memasuki masa kedua dan terakhir di Columbia. Pada saat ini, dia telah berkali-kali membaca security analysis, melakukan studi kasus di dalam pemikirannya. Buffett memasuki kelas Graham di periode musim semi, dibekali dengan ide-ide Graham dan Dodd. Dia ingin membahas ide-ide tersebut dengan mereka. Bikin diskusi nih guys ceritanya. Buffett merupakan orang pertama dalam kelas yang mengangkat tangannya dan paling bersemangat untuk melibatkan Graham dalam diskusi tentang keunggulan suatu perusahaan. Saya bertanya, Profesor Graham, Buffett muda, ini keunggulan kompetitifnya gimana? Bisnis modelnya gimana? Itu bahasanya Buffett. Pemasoknya gimana? Hubungan dengan customernya gimana? Kompetitornya gimana? Gitu. Bukan belajar dari cuma baca dari rasio-rasio aja ya guys. Atau perbandingan dari kedua perusahaan metode pengajaran yang disukai Graham. Di akhir tahun, Buffett memperoleh nilai grade A+ dari Graham, satu-satunya yang pernah diberikan oleh Graham. Jadi Buffett ini orang murid terbaik dari Graham. Di awal 1951, Buffett mengetahui bahwa Graham adalah ketua sebuah perusahaan asuransi kecil, perusahaan asuransi pegawai pemerintah, Gecko. Buffett tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak lagi. Pada hari Sabtu, dia naik kereta ke Washington DC dan mendatangi kantor pusat Gecko. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, sebaiknya saya menjelaskan bagaimana Gecko akhirnya dikuasai oleh perusahaan fund milik Graham Newman Corporation. Oh guys, jadi ceritanya Gecko itu miliknya Graham, udah dibeli Graham. Kayak gitu. Gimana ceritanya? Tonton sampai selesai guys. Kita lanjut. Kisah Gecko. Gecko didirikan pada tahun 1936 untuk menyediakan asuransi motor bagi pekerja pemerintah. Perusahaan ini memiliki teknik distribusi yang tidak biasa. Sebagian besar pesaingnya menjual asuransi melalui broker. Akan tetapi Gecko berpikir bahwa cara tersebut sangat mahal dan menyadari bahwa mereka bisa menawarkan tarif yang lebih baik dan mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi jika menjual asuransi langsung kepada orang-orang yang melalui pesanan pos. Cara ini berhasil, tetapi pada tahun 1947, salah satu keluarga pengendali ingin menjual sahamnya yang meliputi 55% saham di perusahaan tersebut. Mereka memperkerjakan seorang broker investasi, Lorimer Davidson, untuk mengurusi penjualan saham tersebut. Awalnya broker itu kesulitan menjual, namun pada akhirnya di tahun 1948 perusahaan pendanaan Graham membeli saham tersebut dengan harga
$720.000 dan Graham sendiri menjadi ketuanya dan jabatan direktur diserahkan pada salah satu koleganya. Jadi ketika pertama Buffett membeli saham Geico itu sebenarnya Geico itu udah milik perusahaan gurunya. Jadi si Graham juga udah memiliki sekitar 55%, tapi dia juga tetap jadi dosen di Columbia Business School. Ya namanya suka ngajar, ya namanya jiwa mengajar juga dimanapun kapanpun. Kayak saya bacain ini kan juga ada ya, pengen jiwa mengajar lah, bercerita apapun itu yang sekiranya bermanfaat yang ada di lingkaran kompetensi saya. Oke, saya lanjut. Buffett mendatangi Geico pada hari Sabtu. Wow. Di hari Sabtu pada awal tahun 1951, petugas kebersihan gedung membukakan pintu kantor pusat Geico dan mengatakan bahwa kebetulan Lorimer Davidson sedang berada di dalam gedung. Davidson telah diangkat oleh perusahaan untuk menjadi financial vice president. Ketika Buffett menjelaskan bahwa dia merupakan salah satu murid Graham dan dengan cepat menjelaskan dalam percakapan bahwa dia telah membaca semua hal tentang perusahaan tersebut dan juga menanyakan pertanyaan yang relevan, Davidson bersedia mengorbankan beberapa menit dari waktunya untuk berbicara dengan pemuda itu, yang oleh pengakuan Buffett sendiri pada saat itu dia terlihat seperti orang pemuda aneh usia 16 tahun, padahal usianya udah 20 waktu itu ya. 4 jam kemudian mereka selesai berbicara dan Buffett telah mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa tentang cara kerja sebuah Geico, sebuah perusahaan asuransi Geico tersebut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Geico memiliki 2 keunggulan kompetitif. Yang pertama, metode biaya distribusi yang sangat rendah. Yang kedua, pasar yang sangat baik. Pelanggan yang hampir secara definisi para pengendara yang baik. Maka dari itu, memiliki resiko asuransi yang rendah. That's why Geico menjadi perusahaan yang terbaik. Tonton sampai selesai ya, rekan. Prospek pertumbuhan yang sangat baik setidaknya karena Geico memiliki tim penjualan yang sangat efisien. Margin keuntungannya 5 kali lipat rata-rata perusahaan asuransi. Bahkan lebih baik lagi, perusahaan itu memiliki uang tunai substansial. Premi asuransi dibayar tapi tidak diklaim, yang dapat digunakan untuk tujuan investasi. Wah, ya ini istilahnya floating investasinya dapat dari perusahaan asuransi ini yang akan diinvestasikan Buffett. Tapi bukan cerita sekarang, untuk kisah yang akan lanjut ini. Jadi kita melihat contoh awal Buffett melakukan analisis mendalam pada bisnis, mencoba menetapkan dalam pikirannya nilai intrinsik. Kita juga dapat melihat Buffett berpegang teguh pada opininya daripada mengikuti para ahli. Jadi Buffett itu sampai cari fakta, cari story. Ini kan cari bisnis model. Gimana sih keunggulan kompetitifnya gitu, cara kerjanya gimana gitu, cari sampai ketemu vice manager. Lah Anda jangan sampai cuma hanya membaca rasio atau di laporan keuangan terus sudah berbangga diri itu besar kepala. Ini guru kita semua ini belajar dari langsung datang ke perusahaannya, ke vice president, kenalan. Nah, ini gue usia 20 tahun waktu itu, dikira masih usia 16 tahun. Tapi intinya mengenali story perusahaan, model bisnis perusahaan, dan apa-apa yang bisa five force itu juga, apa sih yang bisa mengganggu bisnis perusahaan itu, kompetitornya apa aja, kayak itu juga dipelajari. Dia telah berbicara dengan beberapa spesialis investasi asuransi yang mengatakan bahwa Geico dinilai terlalu tinggi. Juga bahwa Geico hanya memiliki 1% dari pangsa pasar dan dianggap rentan terhadap persaingan yang agresif, terutama sistem distribusi berbasis agen. Tetapi Buffett telah belajar dari Graham yang mengatakan bahwa Anda tidak benar atau salah hanya karena banyak orang yang tidak setuju dengan Anda. Lihatlah fakta-faktanya, bukan mengikuti kerumunan orang. Wow, keren banget di Buffett. Keren ya. Lagi tentang Geico. Dengan penuh semangat, Buffett menginvestasikan sebesar 65% dari kekayaan bersihnya ke dalam saham Geico dengan total pembelian $10.000. 65% guys. Kalau Anda masih 10% ini all in nih.
Kayak Apple sekarang Buffett sekitar 45% dari total ekuitasnya yang diinvestasikan ke Apple kayak itu. Kepercayaannya berarti ini seperti waktu usia 20 tahun yang lalu terhadap Gecko. Pada tahun 1952 Buffett menjual sahamnya dengan nilai 15.259. Waduh, udah dijual, nggak di hold jangka panjang nih. Bukan keuntungan yang buruk, tetapi renungkanlah hal ini. Jika dia bertahan dengan saham yang dimilikinya dan membiarkannya selama 19 tahun ke depan, Buffett akan bisa menjual saham tersebut dengan nilai 1,3 juta dolar di akhir tahun 1960-an. Pelajaran menyakitkan adalah ketidaktahuannya menjual saham di sebuah perusahaan yang luar biasa. Tapi mari kita memanfaatkannya, karena seperti yang akan kita lihat, Buffett menaruh uangnya di tempat lain untuk yang digunakan lebih baik. Perlu dicatat bahwa Berkshire berinvestasi di Gecko lagi di awal tahun 1970-an. Pada tahun 2016, Gecko memiliki 11% dari pasar asuransi mobil di Amerika. Jadi ini Buffett waktu usia 20 tahun memang benar membeli Gecko dengan mempelajari secara value investing perusahaannya gimana, story-nya kayak gimana, tapi dia belum hold jangka panjang untuk perusahaan Gecko tersebut. Jadi dia beli tahun berapa sih? 1951 ya, dia jualnya 1952, jadi setahun. Untung 50%, mungkin dia mikirnya udah banyak, tapi Buffett muda waktu 20 tahun itu belum mengenal compounding, jadi dijual semua. Dan yang dijual itu nanti di 1960, 10 tahun lagi itu valuasinya 1,3 juta dolar gitu. Dan dulu Gecko yang memiliki pasar 1% pada awal-awal berdirinya, sekarang pada 2016 memiliki pasar 11% ya di Amerika kayak gitu. Oke, next. Saya ada 3 poin pembelajaran. Ini tolong disimak ya, sangat ini inti dari pembahasan tentang Gecko kayak gitu. Nomor 1, lakukan PR Anda. Ketika menganalisis sebuah bisnis, lihatlah faktor-faktor kuantitatifnya, seperti akun bisnis tersebut, dan lihat faktor kualitatif, seperti reputasi perusahaan dengan pelanggannya atau kekuatan manajemennya. Penting nih, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif ya jangan cuma laporan keuangan aja. Kalau laporan keuangan iya, kualitas bisnis iya, terus kualitatif, terus reputasinya gimana? Soalnya reputasi itu yang sudah terjadi gitu, sejarahnya dia gimana melayani perusahaan, melayani customernya gimana, apakah customernya puas? Misalnya perusahaan Astra, customernya puas kan, seneng. Toyota seneng pakainya, awet, terus servisnya gampang, jualnya juga nggak anjlok harganya kayak gitu. Ada asuransinya juga, tinggal sepaket kayak gitu. Ya kita harus lihat reputasi, tapi ini disclaimer bukan membeli perusahaan Astra, tapi salah satunya. Kalau ngomongnya Astra juga ASIE juga beda sama yang lalu, maksudnya dulu pertumbuhannya kencang, kalau sekarang kan udah pertumbuhannya nggak seperti dulu. Jadi kalau yang mengejar pertumbuhan itu tidak disarankan untuk Astra ya. ASII. Oke, yang kedua poinnya, sangat mungkin bagi Anda untuk melihat lebih banyak lagi dibandingkan mereka yang menyebut diri mereka ahli apabila Anda berusaha. Dalam hal ini banyak para analis dari perusahaan pendanaan besar yang tidak pernah peduli untuk mengunjungi dan berbicara pada manajer di perusahaan asuransi kecil. Mereka lebih memilih untuk melihat laporan tahunan dan laporan industri saja. Semua investor dapat menerapkan pelajaran ini dengan mengambil satu langkah yang lebih maju. Anda bisa memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan profesional tersebut. Jadi sangat mungkin bagi Anda untuk melihat lebih banyak lagi dibandingkan mereka yang menyebut dia para ahli. Ya kayak apa namanya, analisis yang di berita-berita atau yang di IG yang banyak di follow itu, dia nggak mendalami tentang perusahaan terkait yang bagus kayak gitu.
Jadi semua investor bisa lebih bagus daripada mereka ketika mereka mendalami perusahaan yang akan diinvestasikan. Ini perusahaan bagus atau enggak, bagusnya di mana, jeleknya di mana. Kalau jelek tinggal, kalau bagus benar-benar bagus enggak dilihat kayak gitu. Dan mempercayai perusahaannya untuk jangka panjang. Yang ketiga, carilah bisnis yang menguntungkan pengguna modal. Jika sebuah bisnis menggunakan modal untuk menghasilkan tingkat return yang lebih tinggi dalam operasinya, ini bisa sangat berharga. Dalam keadaan seperti itu, keuntungan cenderung meningkat dengan cepat, yang diikuti oleh kenaikan harga saham. Sekian dari investasi Buffett yang kedua, yaitu yang membahas Gecko. Untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng dan komen juga mau dibacain apa atau mau membahas bisnis apa atau saham apa, tulis aja di bawah kayak gitu. Jangan lupa share ke teman-teman juga yang suka bisnis juga agar semakin bermanfaat konten ini. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.